أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang besar tak bersebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama, para asatiza, alim ulama, dan imamat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali diizinkan Allah sama-sama mengaji. Mudah-mudahan semakin menambah tinggi ilmu kita, menguatkan iman dan keyakinan kita, dan mendekatkan kepada Rabb kita, dan mudah-mudahan juga menjadi penambah panjangnya catatan amal soleh kita dan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Oleh itu mari kita bersyukur karena sungguh banyak yang Allah berikan berupa kebaikan dari atau untuk orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga salam dan salawat senantiasa semakin banyak kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam adalah sebagai tanda bahwa kita orang-orang pemurah, karena Nabi menyebut al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu bila namaku disebut dia tak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan dengan sering membaca hadis kita sering pula menyebut nama Nabi dan bersalawat dan salam kepadanya. Ma'asyiral kiram, setelah Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan takaran atau ukuran bacaan surat dalam solat kita, karena di situ menentukan panjang, pendek atau menengahnya solat kita, dan di situ pula biasanya ukuran ringan beratnya solat bagi kita. Maka munasabahlah Imam menyebutkan hadis-hadis yang mengarahkan para imam untuk membuat solat itu ringan. Tapi bukan meringan-ringankan ya, membuat solat itu terasa ringan. Maka bagaimana caranya? Maka beliau menyebutkan beberapa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khairal hadi hadi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya salat itu ringan terasa, karena salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, karena kita tak sama levelnya, tidak sama tidak sama pemahamannya, tidak sama ketahanannya, tidak sama kekuatannya, maka ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan beberapa hadis, cukup banyak hadis. Mudah-mudahan bisa kita tamatkan malam ini, kalau tidak ya kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya, karena hadisnya semakna. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya. Ini sering kita dengar namanya ya, Yahya bin Yahya. Awak so nyebut nama ayah boleh ulang dulu kan. Nah, itu Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Qala akhbarana Husaim, telah menceritakan kepada kami Husaim, yaitu Husaim ibn Bashir Al-Wasiti. Husaim ibn Bashir Al-Wasiti hafiz, lakin kathirut tadlis wal irsal. An Ismail ibn Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid Al-Wasiti. An Qais, dari Qais ibn Abi Hazim Al-Bajali, dikatakan dia dan ayahnya sahabat, tapi yang sahih beliau tabi'in dan ayahnya sahabat. Beliau sebenarnya mau bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, sudah berangkat ke Madinah, tetapi menjelang sampai datang berita Nabi sudah wafat. Jadi hampir jadi sahabat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. An Abi Mas'ud al-Ansari, dari Abu Mas'ud al-Ansari, Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang solat berjamaah hukum yang melekat pada laki-laki. Tentu yang banyak ngadu masalah solat ini adalah laki-laki. Taib. Ja'a rajulan ila Rasulullah faqala inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Saya benar-benar sering terlambat an salati subhi. Terlambat di sini bisa maknanya memang sengaja lambat atau memang tidak hadir sama sekali. Ya, karena kalimat ta'akhur bisa diartikan terlambat, bisa diartikan memang tidak hadir. Nah, dari salat subuh berjamaah min ajli fulan, karena disebabkan si fulan. Siapa fulan ini saya tidak tahu. Nah, memang rawi tidak juga menyebutkan, dan lebih bagus dirahasiakan. Nah, ya. Nah, mimma yutilu bina, karena solatnya terlalu panjang. Solatnya terlalu panjang. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Abi Mas'ud Al-Ansari menceritakan, saya tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba bi mau'izatin qat, marah ketika memberikan kajian seperti waktu itu. Berarti boleh wanginya ya. Kan tonton wangi lah wangi. Nah, jadi ada kalanya Nabi alaihi salatu wassalam marah karena Allah itu dihancurkan. Marah karena kesalahan dalam menerapkan hukum Allah juga boleh dilakukan oleh imam, oleh seorang ulama. Nah, karena apa? Karena
Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kalau hak dia sendiri dia tidak marah, tapi kalau hak Allah syariat yang dilanggar dia marah. Apalagi hal itu menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin. Jadi mau semakin besar mudaratnya bagi orang lain, sebesar itu pula marahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau urusan pribadi tidak. Fi mau'izin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Saya tak pernah melihat Nabi semarah itu dalam memberikan kajian atau mau'izah peringatan lebih daripada hari itu. Faqala ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, wahai masyarakat Madinah, masyarakat, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang membuat orang lari. Kan lari jadinya dia tadi. Akibat imamnya terlalu panjang, akhirnya jemaah lari. Ada kadang tak? Hah? Ada. Nggak usah tuan-tuan, kami waktu sholat di Madinah, Ustaz, masih apa? Kalau si Fulan jadi imam, saya tahu orangnya. Dari India kan, kalau dia di imam bukan karena panjangnya, bacaannya kurang sedap. Apalagi kalau sholat subuh, tentu lebih panjang kan. Pasti kawan di jalan, lainnya lo jadi imamnya kan. Itu apa caranya? Ini imam tetap dia. Imam tetap dia berkualitas Al-Quran. Jadi apa boleh buat? Salah sendiri. Kenapa kita nak jadi imam kan? Ya, nah. Tapi kalau si Fulan yang bacaannya Masya Allah bagus dan panjang pun tak terasa. Ini ada sebagian pendek pun tak kayak lomo saudara. Ya, 3 ayatnya tapi also 30 ayat. Tapi ada yang setengah juz tapi serasa lama lu pada minum jus lebangnya. Jadi sebenarnya panjang pendek itu relatif. Ya, relatif. Ya, tidak, pokoknya menyesuaikan dengan kondisi jemaah. Nah, tapi kalau jemaah nanti Nabi akan sebutkan alasannya. Alasannya. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh setiap orang. Fa ayyukum amman nas, ya, fa ayyukum amman nas, siapapun di antara kalian yang menjadi imam bagi jemaah, fal yujiz, hendaklah dia pendekkan, ringkaskan. Hendaklah dia meringkaskan. Dalam hadis Muaz kemarin, kaum muslimin kan masih ingat bahwa Muaz salat Isya bersama Nabi. Lepas itu dia pulang ke Kubah jadi imam. Nabi kadang-kadang salatnya lambat. Isyanya kadang dilambatkan. Awak tadilah nunggu 10 menit aja qamat. Woi, macam cacing kepanasan. Iya kan, 10 menit cuma. Itu batin setiap datik ada Israfil menatap ke aras. Malaikat Israfil tentunya sejak dapat perintah meniup sangkakala tak berkedip sampai kiamat, tak berkedip matanya natap ke aras. Acan itulah tu jemaahnya tok nengok jam digital. Kan ada khamat tu kan 5 datik. Kalau sampai datik mungkin betong juga dah. Kadang tak sampai bunyi dah. Ada kawan di sebuah masjid patang cerita kan. Kalau apa tu nya mentang pejabat lainnya kan. Sogan okeynya sodo. Jadi alun masuk tu qamatlah qamatnya. Jadi adanya buat waktu Indonesia bagian Bapak Sianu. Karena di nusaji no, pasti banyak orang terlambat. Apa sebab? Alun waktu tahu qamatnya qamat. Nampak yang lainnya selesai salat sunat 2 rakaat, taklah panjang dah. Ndak atin ke kanan lah, langsung aja qamatnya. Ndaknya azan tadi lah. Orang lain azan, langsung qamat. Macam itu tu. Pejabat kalau inya ndak tentu ilmu. Jadi payah. Jadi akhirnya termasuk dah punya waktu Indonesia bagian Pak Dasman. Ya, Indonesia bagian Pak Dasman. Analilam para leh di botang-botang je jadi ndak tadi leh qamat dan lain di botang-botang je jadi imam deh.
Jadi kalau lah nampaknya jadi mau gawi palu kawan sodo belakang. Tiurnya sebanyak-banyak tak sakit dulu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang di antara kalian yang jadi imam falyujiz, hendaklah dia ringkas. Fa inna min waraihi, karena di belakangnya al-kabir, orang yang sudah tua. Tapi jemaah awak tak ada yang tua, alhamdulillah. Yang tua pun cuma muda gaya. Tahanlah solat pada awak, alhamdulillah. Sah? Kalau macam itu boleh panjangkan imam ya. Sebab apa? Nya kalau pendek tu bangi, apalagi datuk. Apa dek pendek no solatnya tu ya? Kan ya? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada yang tua. Wa dhaif. Ada pula yang lemah. Lemah itu mungkin karena sakit, mungkin karena penat. Awak walaupun bagak tapi kalau penat, sang mau nyolong mata tak tahu lah. Ya kan? Sudahlah solat tadi lambek pula qomatnya, sudah itu panjang pula bacaannya, hendaklah lama di telinga. Lah berkumpul sodo yang memberatkan. Nah, kemudian wazal hajah. Dan yang ketiga ada orang yang punya hajat. Orang yang punya hajat. Yang punya hajat macam-macam. Ada yang nak ngurus urusan kantor. Sah? Ada yang nak berurusan pasau. Ada yang nak berurusan rumah sakit. Macam-macam. Ada yang dalam perjalanan. Ada yang dalam perjalanan. Maka solat berjamaah hukum asalnya adalah diringkas. Nah, kalau itu nanti dalam lain kalau solat sendiri hendaklah silahkan solat sepanjang apa yang dia mau. Ma'asyiral kiram. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan fal yukhaffif huna, dia maksud dengan takhfif mengandung yaitu meringankan amalan-amalan salat yang mungkin dipanjangkan. Apa contohnya? Yang dipanjangkan biasanya apa? Satu, bacaan. Sah? Kemudian ruku'. Sah? Kemudian terima kasih. Jazakallahu khair. Ruku', kemudian sujud. Kemudian at-tasyahhudul akhir. At-tasyahhud al-akhir. Kalau tidak jangan panjang. Kadang tak sampai waktu tidaknya lah sujudnya baca lisio aja nyogai. Itu juga ya, sekali lagi saya katakan meringankan itu bukan pula terlalu cepat. Ya, bukan pula terlalu cepat. Ya. Karena ada sebagian karena memang terlalu cepat, banyak juga ngadu jemaah awak alun sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lewatnya lah rukun. Nya ndak lambat ndak dan sang sodonya nya. Ndak pek je kalau nak lal sodo con itu berarti imam yang entan payah nyebut salah ni. Imam nan terlalu copek tabapa coro-boco ndak dapat kameranya. Jadi antara makmum dah dulu pandai bahasa Arab pergi belakang dulu. Ya leh. Tapi kalau nyoja harus salele-lele lo lomo je nya. Kalau jahar laloyo lo nongon dah. Tapi pas salat sir, misalnya rakaat kedua satu dua isya, itu pone awak belakang dia nongon. Dek kan lele baca, ndak dia panjang dah lele bacaan. Tapi pas rakaat 3 dan 4, alun selesai iyyaka na'budu lah, inyalah la ruku'. Bercerong. Bertambahlah baik oleh i'tidal sawan tau. Kan awak kalau alun tamat al-Fatihah tu amu ruku' kan ndak ada nyo ndak masuk dah. Atu sempurna batang-batang dia jual juga. Jadi baru ngam ya urut sudah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekem ni kan. Baru ngam je lah. Sudah itu awak rukuk inya lah dok sujud. Awak i'tidalnya lah sujud. Itu juga perlu diperhatikan oleh imam.
Karena di antara yang sakit tadi ada yang gerakannya lamban, ada yang gerakannya lamban. Kan bisa kita perhatikan tuh kaum muslimin muslimat. Kadang-kadang awak sholat di samping orang tua. Jadi inya melatang lutut itu tidak sekaligus nah. Kanan lalu sudah itu kiri, sudah itu bau kaki. Ini kaki atau tangan lo? Tergantung mana lutut dulu, lutut kiri, lutut kanan. Sudah itu kaki, tangan kanan, tangan kiri. Asal itu mau ande lo gak aja dalam hati kan? Saya tanya tagang we. Tiba-tiba imam tak kena laju. Nah, jadi artinya takhfif juga tidak selamanya harus cepat dan ekspres. Tapi ambillah gerakan yang pertengahan. Kok sujud jangan sampai 10 kali lo baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pakai wa bihamdi. Hanya ada nyebut wa tak wa bihamdi pakai wa bihamdi. Nak lah babut lah merek ikonya kan. Nah. Sampai dulu ada cerita orang tanya tanda kah? Tanya tanda. Nak jadi imam kabar NU atau ke awak tarbiyah kan? Yang makmum Muhammadiyah. Jadi itu dia. Batampang nek kawan nak jadi imam kah pas nyebut wa bihamdi sengen-songen subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi ya kan? Kawan dia nak wangi belakang sabun subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Hanya dahulu kan macam itu sih kan balago-lago kan Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat sampai iya kalau sampai kawan di Madura tu ya membaca tanpa wa bihamdi ndak wong Islamnya ada wong Muhammadiyahnya. Jadi padanannya wong Islam pakai wa bihamdi, yang Muhammadiyah ndak pakai wa bihamdi. Berarti iya sampai kalau mau Islam pakai wa bihamdi, wa Muhammadiyah tak pakai wa bihamdi. Itu satu bang, kini tak ada leh. Ya, lain lobak begini lah, nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baca sesuai, artinya baca pertengahan 3 kali. Nah, kalau 3 kali subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi. Kok dah tiada Ustaz? Coba hitung. Ini 10 detik nak sampai sah. Nah, 10 detik 1/6 menit. Tapi kalau 10 minit 10 kali, ayolah. Nah. Jelas sampai Masya Allah condong baca setengah kali je Allahu Akbar. Enggak. Tapi baca dengan tenang tetapi tidak dipanjangkan. Nah. Jadi ada yang dhaif, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini dengan sanad lain, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini sangat sering disebutkan oleh Imam Muslim karena syekh yang paling banyak diriwayatkan hadis darinya dalam sahih ini adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah, sahibul musnad wa tafsir, sahibu al-musnad wal musannaf wa tafsir. Nah, tafsiran beliau termasuk tafsir yang disanjung oleh para ulama, tafsir Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Hushaim, yaitu Hushaim bin Bashir al-Wasiti yang disebutkan dalam sanad sebelumnya, wa Waqi' dan Waqi' yaitu Ibnul Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, yaitu imam faqih. Tahwil sanad yang lain, qala wa haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Kalau Imam Muslim langsung meriwayatkan dari Ibnu Numair berarti anaknya. Tapi kalau dari perantara Ibnu Numair juga itu ayahnya, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Nah, qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku itu Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Tahwil sanad yang lain lagi, qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi
Umar. Namanya Muhammad ibnu Abi Umar Al-Adani Al-Makki, ma'ruf dengan sebutan Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Kalau sudah Ibnu Abi Umar itu pasti adalah Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Al-Makki. Kulluhum, semuanya, yaitu Husaim dan Waqi', kemudian Abdullah bin Numair, kemudian kemudian Sufyan bin Uyainah, semuanya meriwayatkan dari Ismail, yaitu Ismail ibn Abi Khalid, Ismail ibn Abi Khalid Al-Bajali. An fi hadzal isnad bimithli hadithi Husaim, dengan sanad ini sama dengan hadis Husaim di sanad yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau berkata, wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami hadis ini Qutaibah ibn Sa'id, itu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Qala haddatsana Al-Mughirah wa huwa ibn Abdurrahman Al-Hizami, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Hizami, an Abi Zinad, dari Abu Zinad Muhammad bin Abdurrahman, kenal dengan Abu Zinad, anil A'raj, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, orang yang termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah karena lama mulazamah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, lebih dari 5.000 hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, apabila seseorang dari kamu menjadi imam, maka hendaklah dia ringankan. Fa inna fihi mussaghir, karena bersama makmum itu ada anak kecil. Nah, tambahan ya, tadi tidak ada anak kecil kan? Kalau anak kecil lalu panjang mana? Hah? Kenek lu tua sudah itu dah. Kan ya? Kalau lama no nak kenek tu, mereka sudah salat wan tua contoh je pagi dah tu. Kan ya? Kan kenapa je pagi? Selesai salat langsung main baca kap macam itu. Orang tu mereka selesai salat, anak siapa tu tidunya kan? Asal anak awak kan sentegur dia. Anak awak imam, anak awak lah nak kena sagar ke. Tu le ndak lacu dia, kalau ndak lacu dia mungkin kena lacu lah dia ayat dia. Jadi oleh sebab itu anak-anak, makanya juga anak-anak itu ya, kalau mereka belum terdidik dengan baik, ya maka sebaiknya jangan disuruh sebaris semuanya. Itu bagadunya di situ tulang. Tapi kalau sudah terbaik, sudah paham mereka bahwa salat itu mesti dita'zim, mesti dihormati, itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena memang sebagian anak-anak kita sudah terdidik dengan baik kan. Ya, dulu ketika anak-anak di ngaji di kadang 2 saf anak-anak aman gitu. Pertama karena memang ada yang ditugaskan untuk menjaganya, bertugaskan untuk sholat bersama mereka. Yang kedua memang ditanamkan adab tersebut, adab bahwa sholat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kita main-main dalam sholat. Tapi sebagian tidak. Makanya dalam kondisi seperti itu, anak-anak jangan dibiarkan sendiri bersama mereka. Dan masih kita lihat mereka main tulak-tulakan kan. Kadang-kadang sampai lu ada sebagian orang tua membatalkan sholat gara-gara dek pagi-pagi main. Oleh sebab itu maka sebaiknya sebelum mereka paham, dibawa anak kita bersama kita. Anak kita bersama kita. Karena kalau sudah orang tua di antara mereka berdua, tidak akan gaduh je lah. Karena ya? Ya saya? Nah, dia tidak akan gaduh je lah insyaAllah. Tapi kalau nyo sama-sama, aduh je doa. Kan ya? Nah.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal kabir, dan ada orang tua. Wal dhaif, orang yang lemah. Wal marid, dan orang yang sakit. Di sini dibedakan antara orang yang lemah dengan orang yang sakit. Ya, berarti yang lemah di sini memang yang tenaganya tidak, atau orang memang asalnya lemah, atau karena orang yang sudah capek bekerja, maka dia anggap mereka orang lemah. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Nah, di sini disebutkan siapa yang salat sendiri nak panjang, silakan panjang sesuai dengan yang dia inginkan. Ini tentu saja konteksnya salat fardu. Karena salat sunat kan tidak ada paksaan. Ya. Makanya ada masjid yang salat sunatnya khususnya di malam-malam Ramadan, alhamdulillah 1 juz 1 malam. Semakin akhir Ramadan semakin ramai. Ya sah? Tapi ada yang karena takut jemaah lari, makanya diambil dari juz yang pendek saja, dari surat Wadduha sampai An-Nas. Semakin ke akhir Ramadan semakin ya. Jadi tujuannya cuma tidak jemaah lari, tapi justru semakin lari. Berarti harus ada hal-hal yang perlu dibenahi, bukan hanya sekedar meringankan bacaan, tapi juga menjadikan hati itu merasa ringan ketika berhadapan dengan Allah, khususnya di musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan. Ramadan tidak coba tambah iman, ada kawan nih. Berarti kalau ngaji berarti salahkah? Mungkin ada masalah dengan kaji gitu. Nah, Ramadan tidak juga semangat itu. Ya. Padahal buat kelas Wadduha sampai An-Nas tetap juga tidak semangat, berarti ada masalah dengan kita. Oh, kami ngaji Ustaz, berarti ada masalah dengan ngajinya. Ini ngaji untuk tua saya itu tiliran kaum muslimin. Baik, jadi kalau sholat sendiri silakan sholat panjang yang kita mampu. Nah, tapi ingat, jangan sampai bontang tali lo sampai bergantung, dilarang oleh Nabi SAW. Kan ada ia ditang sampai supaya tapi bantung lopone dah. Jadi alaikum bima minal amali ma tutiqun, kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan. Nah, dan kita pandai yang mengukur kemampuan kita. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, hadatsana Ibnu Rafi', telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Rafi', yaitu Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi. Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Nisabur, gurunya ke Yaman. Masya Allah. Padahal gimana perjalanannya dulu mereka? Ya, Nisaburi berguru di Yamani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, sahibu kitab Al-Musannaf. Kalau disebut kitab Al-Musannaf dari kitab-kitab hadis, maka yang paling terkenal adalah Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala hadatsana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwat Al-Basri. Beliau ini asalnya orang Basra, terus pergi ngajar ke Yaman. Akhirnya orang Yaman tak rela dia balik. Akhirnya diikat dengan ikatan yang kuat sekali. Apa itu? Dinikahkan dengan orang Yaman. An Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih, yang beliau adalah dulu ulama besarnya orang Yahudi, kemudian masuk Islam, sehingga banyak riwayatnya hadis dan juga banyak riwayat Israiliyah. Nah, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah, dia punya sahifah, punya catatan hadis-hadis Abu Hurairah. Dia kumpulkan hadis Abu Hurairah, maka di dalam sahifahnya itu hadis-hadis Abu Hurairah dia tuliskan. Hadza ma haddatsana Abu Hurairah, ini hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada kami, an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara ahadits, lalu dia sebutkan beberapa hadis, minha di antaranya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, idza ma qama ahadukum linnas, apabila seseorang salat mengimami jemaah, fal yukhaffifis salah, hendaklah dia meringankan salat. Fa inna fihimul kabir, karena di antara jemaah itu ada orang tua. Wa fihimud dhaif, dan ada di antara mereka orang yang lemah. Wa idza qama wahdahu falyutil salatahu masya. Tapi kalau dia salat sendiri, hendaklah dia panjangkan sesuai yang dia inginkan. Kembali sama maknanya dengan yang tadi, cuma di sini hanya menyebut orang yang dewasa atau orang tua dan orang yang lemah. Maka yang lemah ini ditafsirkan dengan orang yang sakit, orang yang penat, orang yang capek, dan memang pada asalnya juga lemah badannya. Nah, kan ada orang memang asalnya lemah, tidak kuat dia berdiri lama-lama. Tapi ada yang terlatih, masya Allah. Kalau semakin lama dia semakin kokoh dan semakin kuat. Tidak sama kekuatan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, masuk waktu. Kita azan dulu, insyaallah kita selesaikan selepas azan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu Hayya 'alas shalah. la haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La
asyhadu an assalamu Allahumma rabbatina wa ta'ala as-salatu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, Imam Muslim rahimahullah, qala wa haddatsana Harmalah bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami ada sini Harmalah ibn Yahya, Harmalah bin Yahya Tujibi al-Misri, salah seorang imam, murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab al-Qurashi, yaitu salah seorang imam imam fikih dan hadis di Mesir, murid Imam Malik rahimahullah taala. Riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta disebut asbatur riwayat, riwayat yang paling thabit. Qala akhbarani Yunus, dia menceritakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili, Yunus ibn Yazid al-Aili, an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, yaitu yang dikenal dengan Az-Zuhri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad di masa tabi'in. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, apabila seseorang salat mengimami orang lain, hendaklah dia ringankan. Fa inna fin nasi dha'ifah, karena di antara orang yang ikut salat itu ada yang lemah, wasaqim, dan ada pula yang sakit, wazal hajah, dan orang yang punya keperluan. Pokoknya semua ini kalau diteruskan lama pasti tidak khusyuk lagi. Orang sakit, orang lemah, atau orang yang punya urusan. Dan maknanya sudah jelaskan tadi. Qala wa hadatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Lais, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Lais al-Misri. Qala hadatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Shu'aib ibn Lais ibn Sa'ad al-Fahmi. Qala hadatsani Lais ibn Sa'ad, telah menceritakan kepadaku Al-Lais ibn Sa'ad, itu Lais ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Masri, salah seorang fuqahaul Islam di masa tabi'in, ya, sejawat dengan Imam Malik rahimahullah. Ada ulama mengatakan laisa huwa biduni Malik fil fiqh, dia tidak lebih rendah fikihnya dari Imam Malik. Menjadi rujukan fatwa pada masa itu di dunia Islam ada 4 orang: Lais ibn Sa'ad bin Mesir, Sufyan ats-Tsauri di Irak, Imam Malik di Hijaz, kemudian Imam Al-Auza'i di Syam. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dan tidak ada mazhab mereka yang eksis mazhab fikihnya kecuali mazhab Imam Malik, yaitu mazhab Maliki. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala hadatsani Yunus, dalam menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili, an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab, yaitu Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Qala hadatsani Abu Bakar bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abdurrahman, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimithlihi, sama dengan hadis sebelumnya, yaitu ghaira anhu qala badal as-saqim al-kabir, tapi ganti kalimat as-saqim, yaitu orang sakit, diganti dengan kalimat al-kabir, yaitu orang tua. Qala, dia lanjutkan, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi tadi. Qala hadatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku itu Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala hadatsana Amr bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Amr bin Utsman, yaitu Amr ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mawhab Al-Bajali. Qala hadatsana Musa bin Talha, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Talha, itu Musa ibn Talha ibn Ubaidillah Al-Umawi, yaitu ayahnya adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga al-mubasysyirin bil jannah. Qala hadatsani Utsman bin Abil As, telah menceritakan kepadaku Utsman ibn Abil As, itu Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala lahu, berkata kepadanya, umma qaumak, jadilah imam di kaummu. Di mana? Di Ats-Tsaqafi. Wani Tsaqif di mana? Di Taif. Di Taif. Jadilah kamu imam di tempat kaummu. Di mana? Di Taif, karena di Ats-Tsaqafi. Qala qultu ya Rasulullah, lalu saya katakan, ya Rasulullah, inni ajidu fi nafsi syai'a. Ya Rasulullah, saya merasakan dalam diri saya sesuatu. Artinya ada yang menafsirkan dia ragu jadi imam. Apa sebab? Nanti takut bangga, takut ujub. Itu di antara tafsirnya. Ya, itu di antara tafsirnya oleh para ulama. Karena kalau sudah jadi imam kan dimajukan ke depan. Kalau sudah maju depan, tentu ada terasa banyak syaitannya, godaannya. Wih, yang paling hebat sih, yang paling bagus bacaannya, yang paling hafiz dan sebagainya. Itu ada. Ada kadang-kadang. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada pula sebagian imam kalau diperbaiki bacaannya salah, marah dia. Wah, siapa yang bagi-bagi bacaan dan ini? Nah, kan ada juga sebagian. Nauzubillah. Nah, yang ini yang dia takutkan. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Yang lain mengatakan, inni ajidu fi nafsi syai'an, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya dia ada was-was. Ada rasa was-was. Was-was ini menyebabkan sholat tak jadi selesai-selesai. Ya dah. Kalau sempat orang kena penyakit was-was, takbirnya sampai 10 kali tak jadi. Karena ada cerita tuh, ada 10 orang masuk Islam dari suku asli di Malaysia. Ada abang saya yang cerita. Jadi belajar sholat lagi. Nanti kata ustadznya, apa yang ustadz buat, kalian kena buat pula. Jadi ikutin dayan. Jangan apa dah buat macam itu, jadi itulah buat. Ayolah ustadznya. Jadi mulailah masang niat. Itu niat ini kalau lah banyak masuk tambahan-tambahan, payah masang. Nyamur tak sesuai kan. Padahal niat kan sonang bono je kan. Tiba dia payah niat tu. Harus antara al dengan bar. Hanya panjang tu pakai usolli fardha az-zuhri 4 raka'atin ma'muman atau imaman adaan lillahi ta'ala. Sepanjang itu tu harus antara al dengan bar. Itu cuma bar orang dalam bono. Sampai-sampai ada yang sudah sarjana S3, mungkin calon profesor di bidang agama, tiap musafir tidak pernah ikut jamaah, tidak pernah jamak qasar. Apa itu? Payah masang niat. Sang tadi je yang normal payah masang niat, apalagi tambah jam'at taqdimi ma'al qasri. Tambah oleh makmum akhirnya itu dia payah masang niat, akhirnya dia kalau salat mesti sendiri, tidak di jamak, tidak di qasar. Akibat itulah was-was ini. Akhirnya apa yang ustaz buat, kalian nak kena buat dia. Inilah mulailah ustaz. Banyak lo bacaan sebelum itu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah nanti belakang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampailah selesai. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, sampai selesai. Allahu tak sakit. Tak sakit, tak jadi. Ulanglah dia. Allahu akbar. Lah nak apa? Tarem togak dah. Jadi. Ada masuk dah. Tu masuk dah tu.
Akhirnya dek lala mobono ndak masuk-masuk. Yang tadi kan sangka ustaz kau ada masalah kan? Ya memang ada masalah. Itulah ustaz, boleh saya coba? Boleh saya yang coba? Oh silakan. Maju dia ke depan, ustaz mundur ke belakang. Jadi mau kan? Dimulainya Allah, itu dia tanya dulu apa bacanya? Allahu Akbar. Niatnya apa? Salat itu salat zuhur. Mereka mulai Allahu Akbar. Nah, itu menoleh ke belakang. Saya sekali aja boleh. Jadi lebih hebat mu'allab itu dari ustaz tadi. Jadi kadang-kadang elok mu'allab lebih bodoh ustaz. Apa sebab? Karena mengada-ngada itu menyulitkan diri. Mengada-ngada itu menyulitkan diri. Makanya jangan mengada-ngada dalam agama. Nabi SAW tidak mengatakan niat mesti seperti ini. Karena setiap orang yang pergi ke masjid untuk salat berarti sudah berniat salat. Dia tahu terus keluar dari rumahnya berwuduk, dia berniat apa, dia berwuduk untuk salat. Pergi ke masjid di waktu zuhur, apa niatnya? Salat apa? Salat zuhur. Jelas? Jadi sehingga lepas dulu bani ada lain kan. Nah, jelas ya. Tapi tidak, kalau ke masjid niatnya sudah itu. Nah, makanya jangan dipersulit. Akhirnya hebat uang bawa masuk Islam podo yang lama jadi ustaz akibat mempersulit diri tadi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau merasa ajidu bi nafsi syai'an, ini tafsirnya sebagian ulama bahwa beliau punya was-was. Lalu Nabi SAW mengatakan udnu, kalau gitu mendekat. Disuruh oleh Nabi dia mendekat. Fajallasani baina yadayhi. Lalu Nabi SAW mendudukkan saya di depannya. Nabi mendudukkan siapa? Abu Utsman Ats-Tsaqafi tadi, atau Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi tadi di depan beliau. Taib summa wada'a kaffahu fi sadri. Lalu diletakkan telapak tangannya di dadaku. Baina sadyayya. Antara dua sadi ini. Susunya. Nah, di sini. Lalu Nabi tempelkan tangannya di situ. Nah, karena was-was kau datang dari hati kan. Maka Nabi tempelkan di situ. Nah, kemudian thumma qala, kemudian katakan tahawwal. Coba berbalik. Disuruh berbalik. Fa wada'aha fi zahri baina katifi. Lalu dia menempelkan tangan saya di punggung antara dua bahu saya. Nah, thumma wada'a kaffa fi zahri baina katif, thumma qala, kemudian kata umma qaumak, jadilah imam bagi kaummu, faman amma qauman falyukhaffif. Barang siapa yang jadi imam hendaknya dia ringankan. Fa inna fihimul kabir, karena di antara mereka makmum itu ada yang sudah tua. Wa inna fihimul marid, di antara mereka ada yang sakit. Wa inna fihimul dhaif, di antara mereka ada yang lemah. Wa inna fihim zal hajah, di antara mereka ada yang punya urusan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa, dan bila dia salat sendiri hendaknya silakan salat menurut yang dia kehendaki. Nah, tadi dengan Nabi SAW berkat tangan Nabi SAW, karena Nabi itu adalah barakah, maka hilanglah apa yang ada dalam hatinya tadi, baik was-was maupun rasa keraguan tadi, sehingga akhirnya dia menjadi imam bagi kaumnya tanpa rasa ujub, tanpa rasa bangga, dan juga tanpa ada was-was, barakat doa dan tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa haddatsana Muhammad bin Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna, itu Muhammad bin Mutsanna Abu Musa Az-Zamin Al-Basri, wa Ibnu Bashar, dan Ibnu Bashar yaitu Muhammad ibn Bashar Al-Basri yang disebut dengan Al-Bundar. Bundar dari bahasa Persia maknanya adalah yang hafalannya sangat kokoh. Nah, hafalannya sangat kokoh. Bundar. Nah, jadi kalau ada sampai awak ada orang bundar, tak jembang gila lah. Ya, berarti hafalannya kuat. Nah. Taib qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far.
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far al-Basri digelar pula dengan Gundar. Kalau tadi bundar pakai mad, sekarang Gundar. Apa makna Gundar? Ini hafalannya seperti kilat. Alun selasainya lapal ya. Coba bayangkan, alun selasai lah ada hafal. Itu bagi orang Arab itu biasa. Ya, biasa. Ya mungkin kisah Abu Ja'far al-Mansur yang pernah kita sebutkan masih tonton ingat ya. Sekali sebut, sekali baca 100 bait langsung hafal semuanya. Awak dah satu kali baca satu bait dah jua hafal-hafal. Itu bezanya satu bait syair sekali dongol langsung hafal. Awak sabait saja satu kali dah hafal-hafal. Asal itu nak melawan lah kau kecil luang dong enggak. Awak lah nak jadi. Allah musta'an. Jadi itu namanya kadang serawa Pak Juang masuk enam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Syu'bah. Nah, Muhammad bin Ja'far Gundar ini juga athbatun nasi fi Syu'bah. Orang yang paling kuat riwayatnya dari Syu'bah. Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Ataki, yaitu Abu Bistam al-Basri, adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Salah satu yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ini gelar tertinggi ulama hadis, yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang beriman dalam bidang hadis. Beliau awwalu man fattash al-hadits bil Basrah. Orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Sebelumnya orang tak periksa sahih atau tidaknya. Kalau bahasa sekarangnya yang mentakhrij hadis di Basrah. Jadi tidak sembarang meriwayatkan hadis. Nah, sehingga tersebutlah beliau la yarwi illa an thiqah. Tak punya guru kecuali semuanya thiqah. An Amr ibn Murrah, dari Amr ibn Murrah al-Basri, qala sami'tu Sa'id ibn Musayyib, saya mendengar Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan al-Qurashi. Naam, Sayyidut Tabi'in. Ini adalah penghulunya para tabi'in. Orang yang paling alim, yang paling abid, yang paling zuhud di antara para tabi'in, dan murid serta menantu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala haddatsana atau haddatsa Utsman wa Abil As, Utsman bin Abil As yang tersebut dalam hadis sebelumnya, Ats-Tsaqafi. Qala akhiru ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir kali saya bertemu dengan Rasulullah SAW, dia perintahkan kepadaku, iza amamta qauman fa akhiffa bihimus shalah. Ya, terakhir perintah Nabi kepadaku, apabila kau jadi imam maka ringankan salatmu. Juga sama dengan makna hadis sebelumnya. Nah, kemudian qala hadatsana Khalaf ibn Hisham wa Abu Rabi' az-Zahrani, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibn Hisham dan Abu Rabi' az-Zahrani. Abu Rabi' az-Zahrani Sulaiman ibn Dawud az-Zahrani. Qala, keduanya berkata, hadatsana Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri, salah seorang ulama hadis di Basrah. An Abdul Aziz ibn Suhaib, dari Abdul Aziz ibn Suhaib al-Basri. An Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, membantu Nabi alaihi salatu wassalam 10 tahun. Nabi membantu Nabi alaihi salatu wassalam sejak Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Didoakan oleh Nabi punya anak banyak, rezeki murah dan barakah umur, sehingga umurnya meninggal hanya 103 tahun dengan anak yang Masya Allah sampai lebih dari 100 orang. Ya sih, kan lewat itu, kan ada orang Nigeria petang, kan ada cerita Nigeria petang deh, umurnya 95 tahun, anaknya hanya 92 orang, jadi setahun. Emang kalau pikir tak, tapi pikir tak mana bang, nya kau jauh bang. Kau jawab pikir nanjoleh nawa, pahamnya umurnya 95, anaknya 92. Pak orang mah ajan tahu yang ibu-ibu hati juga.
Anaknya 92. Tu baca acak anak enggak. Memang luar biasa. Jadi anaknya yang 92, 87 orang sudah hafiz 30 juz. Yang 5 sebantoleh hafiz. Dari 92 anak tadi lahir pula cucu bau 160 sekian. Galak sih. Boleh terbayang Ustaz. Ini makanya ini seolah anak 10 je seolah Ustaz. Berapa? 9 bau? Itu Masya Allah. Aman. InsyaAllah super. Apa? Paten. Paten. InsyaAllah paten. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi diakumulasi. Dan rata-rata juga hafiz. Akhirnya dijumlah anak, cucu, cicit. Di bawah cicit apa lah? Cucut. Dia di bawah cicit. Atau kumpul nak tu syahadat anak mati 25 orang. Duit apa dulu? Siapa tolong cuba? Ajak kini nang kenek-kenek berencana mau awal kami tuntut dah ada cana. Jadi kaum muslimin, ini min ajaibi qudratillah subhanahu wa ta'ala. Ini keajaiban kudrat Allah. Ada sampai sekarang. Jadi kalau ada Anas ibn Malik, anaknya lebih 100 dengan cucunya maksudnya, ini kalah dia kau. Dan rata-rata hafiz Quran. Indaklah adon jadi preman anak-anak. Awak bodohnya 2,5 jadi preman, na'udzubillah. Awak tu salah harusnya. Dek banyak anak salah dah. Dek salah asuhan. Bukan karena banyak anak masalah, tapi masalahnya di salah asuhan. Oleh sebab itu ubah mindset kau. Banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak anak, banyak masalah ndak. Banyak anak, banyak rezeki. Makanya sebelum buat banyak harus ngaji. Bukan hanya sekedar ngaji, dia terapkan kajian. Sekedar ngaji sudah itu tidak ada pakai kaji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Cina kalau tengok tidak ada tolok contoh, tidak ada tolok. Tapi begitulah, itu kan lain menang pak. Contoh tidak cair pak. Payuak kian. Ada tambang bayu tu dan nah, ya subhanallah. Taib Naam an Anas dari Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujizu fi salati wa yutim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila salat dia pendekkan tapi sempurna. Dia pendekkan dan sempurna. Bukan asal pendek, tapi pendek dan sempurna. Tamakninahnya, kemudian bertenang, tidak rasa krusuk kata orang Jawa, tapi adalah pendek sempurna. Jelas ya? Nah. Wa qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya Nisaburi, sudah disebutkan tadi. Wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani, Abu Raja al-Baghlani. Qala Yahya, berkata Yahya, yaitu Yahya bin Yahya, akhbarana. Wa qala Qutaibah, berkata Qutaibah, hadatsana Abu Awanah Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri, al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri, an Qatadah, dari Qatadah, itu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhafin nasi salatan fi tamam. Nabi termasuk yang salatnya ketika jadi imam pendek, karena jadi imam ya, jadi jadi imam nih fi tamam, tapi sempurna. Nah, wa hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya Nisaburi, wa Yahya ibn Ayyub, dan Yahya ibn Ayyub al-Misri, wa Qutaibah ibn Sa'id, itu Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani, wa Ali ibn Hujr, dan Ali ibn Hujr al-Asqalani, ibn Iyas al-Asqalani. Qala Yahya ibn Yahya, berkata Yahya ibn Yahya, akhbarana. Wa qala al-akharun, dan yang lain mengatakan hadatsana Ismail,
yaitu Ya'nuna ibn Ja'far, Ismail ibn Ja'far al-Ahmasi. Ismail ibn Ja'far al-Ahmasi an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir, dari Syarik bin Abdullah ibn Abi Namir al-Kufi, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji, annahu qala, dia berkata, ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah solat di belakang imam satu pun yang lebih ringan solatnya, yang lebih sempurna solatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya memang beliaulah imam kita, maka ikuti solatnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, Imam Muslim berikan lagi, wa haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, qala akhbarana Ja'far ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Sulaiman. Ja'far apa itu? Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhubai Al-Madani. Betul ya? Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dhubai an Thabit Al-Bunani, di Thabit ibn Aslam Al-Bunani, thiqatun zahid, an Anas, dari Anas ibn Malik, qala Anas, berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan bayi, ma'a ummihi, bersama ibunya, berarti ibunya bawa bayinya pergi salat ke masjid, wa huwa fi shalah, sedang Nabi dalam salat, fa yaqra'u bis suratil khafifah, sehingga beliau membaca surat yang pendek atau ringan, atau bis suratil qasir, atau surat pendek. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam khusyuknya tidak menghalanginya mendengar, mengetahui, merasakan apa yang ada di sekitarannya. Jadi jangan khusyuk itu dicek sampai ndak obeh, ndak tahu so telinga dipegang, ndak ada. Ya, bukan, itu bukan khusyuk. Ya, tapi kalau bisa aja no. Ya, tapi Nabi alaihi salatu wasallam sayyidul khasyiin, khusyuknya tidak membuat beliau tidak mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan suara sendal di luar masjid pun terdengar oleh Nabi, sehingga ketika beliau sedang ruku terdengar suara sendal orang, maka beliau panjangkan rukuknya sedikit supaya orang tadi bisa ruku bersamanya, karena nilainya besar itu. Siapa yang man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah, siapa yang dapatkan imam sedang ruku, bisa ruku bersamanya, maka dia dapat satu rakaat itu. Dan pastikan, ini harus dipastikan, sebagian enggak, imam sudah i'tidal, dia baru ruku, ini enggak dapat ruku, karena dia harus dapatkan imam sedang ruku. Makanya pastikan, jangan hanya pokoknya Allahu Akbar, ternyata imam sudah sami Allahu liman hamidah. Dan juga kepada imam, bila mendengar orang buka pintu aja langsung je, ni patampang lah ada asai tu nya kan, boleh nak panjang sudah tu ngawan dia buka pintu di lope tidak, maka tidak ada salahnya imam menunggu makmum supaya dia ini. Itulah gunanya sopir itu. Jadi uangnya masih gaji lah, udah gas dah, lopenya dah duduk sampai batanang masuk, dah tutup pintu, bau di masuk gigi satu dulu, situ tuh gigi dua, kan langsung gigi limon tuh dah hamu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang terakhir dalam surat ini, dalam bab ini, qala wa hadatsana Muhammad ibn Minhal ad-Dharir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Minhal ad-Dharir al-Anmati, qala hadatsana Yazid ibn Zurai', telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Zurai' al-Basri, qala hadatsana Sa'id ibn Abi Arubah, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Arubah al-Basri, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi al-Basri, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni la adkhulus salata, saya sebenarnya masuk memulai salat, uridu italataha, ingin memanjangkannya, tapi panjang yang juga ringan, ingin saya panjangkan. Fa asma'u buka as-sabi, tapi dalam salat saya mendengar tangisan bayi, saya dengar tangisan bayi. Fa ukhaffifu, sehingga saya tidak jadi memanjangkan, justru memendekkan. Apa tujuannya? Min syiddati wajda ummihi bihi, karena takut ibunya terlalu lama terganggu oleh tangisan bayinya tadi. Karena kalau bayi kita yang menangis, pasti kita yang paling terganggu. Nya banyak tapi ikut orang di hadapan tu ada dapat pembangi soalnya kan ya kan, ada apa pembangi. Jadi mereka doa, ibu hati dia kalau anak awak kena wangi kan ya. Kan ya dah. Nah, yang kedua memang khawatir terganggu orang karena takut berdosa. Gara-gara anak kita orang tak khusyuk salatnya. Nah, Nabi SAW mempertimbangkan itu supaya ibu tersebut tidak terganggu, sehingga dia cepat menyelesaikan salatnya. Barangkali bisa dikiaskan ke situ juga mungkin. Allahu alam. Ada orang buah HP lupa mematin. Nah, kan iya. Asal itu lagu India ke dalam HP tu. Andaklah putih Waiduin dah dihubungi ke mungkin emergency ke di kampungnya kan, Pontiang Bono kan. Sampai selesai salat ndak dibanci. Kau pernah kami alami salat malam di bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Memang lagu India. Ringtone-nya lagu India sampai selesai. Subhanallah. Indaklah banti-banti pula orang. Nan punya HP entah dek HP jauh ke inya, entah dek inya memang amo kalau mengiwanya wang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tak boleh bagi raksa kenek jurang. Ya. Kalau tak luis saja nak kalau kan luin dia nak kena mau melangkah depan dulu. Nya sebab dalam mazhab mereka bergerak bisa membatalkan salat. Atau bunyi HP tak kan itulah kan diurus emang mati-matin lah. Jalannya bahkan dulu pernah ada kasusnya. Sang Hambali tasahud akhir, ya kan? Nan sarang Hanafi. Tak boleh bergerak sekian aja. Cendek kau tahu dia awal. Tak tahan dia ambil kelipuang dah. Akhirnya betul-betul batal solat jadi. Iya kan? Buat kali gerak atau mengelipung tangan kawan. Akhirnya tak tahan tapi ikutnya tak habis dia panji kemosong bergerak dalam salat membatalkan salatnya. Hanya sekali je tak boleh. Ikut tahu je nego kan. Lama lho kan. Adalah betul-betul kira. Ini mainnya. Ambil tangan di betun ya. Itulah. Jadi karena mungkin beliau seperti itu. Yang fanatis dengan mazhab Hanafi, maka akhirnya selama salat 2 rakaat tarawih itu inya bunyi tarawih je. Sampai Syekh Huzaifi sampai angkat bicara nih. Menyampaikan kepada kaum muslimin, "Falyattaqullah wa masuk mushaji." Kalau mau HP tolong dimatiin. Nah, kalau enggak disilentkan dan sebagainya. Atau kalau mati duit tang awak salat tolong dimatiin. Cuma anak tu lain ngerti dan enggak kan? Dah beda awak dah kan. Nah, akibat daripada itu. Kemudian kalau ada ringtone tuan-tuan jangan lagu dibuatnya. Tapi yang lain. Tapi kalau sampai azan pun terganggu juga kan. Azan ni sepanjang salat tu. Allah musta'an. Jadi ubek memang kalau masuk usaji disilentkan atau dimatikan. Kalau awak termasuk jenis pelupa, jangan bawa HP ke usaji. Atau awak pantang tak nengok HP. Kadang imam sedang khatib jangan khutbah, awak tengok je HP, jangan bawa je HP ke usaji. Ini penyakit. Allah musta'an. Kadang bini tak duli lagi pulang tau ke deh HP. Sama juga laki tak duli bini baca itu gara-gara dek HP. Anak pun tongkau nyinyi bingwal. Dia mau tak pernah menyahut, tak pernah dek HP. Uang berbantah tau ke deh HP. Uang mencilok ke deh HP. Oleh sebab itu tinggal
Tinggal HP buat pula caranya. Ustaz live streaming pakai HP. Jadi tapi gunakanlah sebaik mungkin. Nah kalau sempat nanti contoh itu keadaannya. Imam nak panjang tapi lagu di HP. Tak mati-mati orang punya. Mungkin salah satu sebab untuk meringkas salat tapi fi tamam. Masih sempurna. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Apa tu? Yahya bin Yahya Al-Laisi. Kalau dalam Sahih Muslim hanya Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Tidak ada Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya ibn Yahya Al-Laisi. Al-Laisi itu nisbat ke datuk mereka namanya Lais. Nah, jadi enggak, ini lain tu. Ini lain. Ini ten dari Andalusnya. Dari Andalus, dari apa kini nama Andalus Ustaz? Yang Santiago Bernabeu tu mah? Real Madrid. Apa nama? Spanyol dia. Bila Real Madrid pada Spanyol dia. Nah, iya dah. Nah, dulu beliau tinggal di Cordoba. Cordoba. Nyapa bezo? Cordoba samurnya inyornya bezo baconya. Nah, beliau tinggal di apa namanya di apa sama tadi? Di Andalus. Nah, di Andalus. Yahya bin Al-Laisi itu tuh ya ketika nyopai bini sedang hamil. Sudah itu labu jangan nak anunya pulang. Lain sangka doang lah mati je. Tapi dah masih ada laki bini kan masih ada je firasat. Asal yang kalau mati kalau yang ni. Disuruh anak Ubaidullah menyusul dia dulu nak pergi ke Madinah nya nak bawa suji Imam Malik. Jadi cerita anak sampai di Madinah waswaya dukasannya. Atas Allah mak belajar dah langsung buaya pulang dia lah belajar lahnya sama je jaya. Ajen itu je. Ilmu mengasihkan mereka ala dapat seolah cukup ilmu baru mereka pulang ke Andalus. Nah, jadi itu tu orang setu tu. Entah berdosa tak nak benar tu. Mudah-mudahan tak ada kan. Iya, selama itu tinggal di sini dia kan. Kalau sampai kawan lah baca sirat taklik lah dah. Lah bahaya. Makanya dan anjurkan jadi baca je sirat taklik tu. Bahaya bagi anak dia sampai antum Malaysia 6 bulan tertangkuk kan. Sudah itu binilah saya sarkasan. Ialah membaca sirat taklik. Tak apa-apa, kuat dia puasa lompat kini baca dia. Untung dan lain tak dulu. Dan tanya dah lu baca, nak baca dia dan. Nya Rp1,000 kalau kan bayunya. Khuluk dah tak bayu Rp1,000. Boleh yang mahal. Kau Rp1,000 dulu 1,000 nya kini berapa? 10,000. Nah, apa dapat dia? Itulah kompilasi hukum Islam yang wajib dikompilasi kembali. Ya, kompilasi hukum yang mesti dikompilasi kembali. Banyak cacat kompilasi hukum Islam yang kita buat itu. Ini contoh Mesir dulu tu. Mencontoh orang Mesir, cuma awak kalau tidak berubah, anda nomo hebatnya. Orang Mesir tidak macam itu lah. Jelas ada ubah dia orang awak. Orang Mesir dia dalam kompilasinya sabun dia mengembalikan mahar atau seharga dengan mahar. Wawak ndak diubah dia jadi Rp1,000. Ada perlengkapan alat solat Rp1,000, Rp10,000 kan tidak ada orang. Harusnya seperti yang dilakukan orang seharga mahar tadi. Sebab kalau balik selubung lah sebelum nak ni lah Ustaz. Dah 10 tahun batutan, saya apa selubung kecil. Itu dia kaum muslimin nanti. Tapi kalau kabun kan bisa balik yang kan. Makanya kadang-kadang orang dulu kabun kurma ke mahar. Kalau yang balik yang lihat, amu kau balik yang lihat lain.
Kini sibuk pian tu, wah ada kodoknya. Ya. Makanya kompilasi yang wajib dikompilasi kembali. Allah musta'an. Termasuk harta gono gini. Definisi gono gini di undang-undang Mesir itu pada ada agama tak contoh gono gini awak dah. Yang dimaksud gono gini dalam kompilasi hukum Islam di Mesir itu yaitu suami dan istri sama-sama bekerja. Ya, yang seorang misalnya pengacara, seorang dokter, tentu punya penghasilan. Sudah itu mereka gabungkan hasil pencarian tadi, sehingga membelanjai rumah bersama berdua. Iko yang dimaksud dengan harta gono gini. Kalau awak definisi harta gono ini kan pencaian bujang, pencaian kan itu dia. Pokok selama abang samodean, opo non dapat dah abang, awak punya dua kan iya? Kan iya? Kan iya tak? Kadang dia abu ilo dek bini dulu lah, tak dapat laki opo jodohnya, dek sayang ke bini lalu babu itu nama bini sodo. Boleh tanah, nama kau lah dia ya hanya. Tanda awak sayang. Sudah itu buat rumah atau nama hijau-hijau. Ketika cari suang lagi di rumah. Apa? Jadi soalnya ndak itu notogono gini rudo. Cuman dibubarkan dalam kompilasi pengadilan agama Islam di Indonesia. Baubah. Itu masalahnya. Baubah. Sama dengan adopsi anak. Dalam kompilasi awak masuk anak agak kalau tidak salah ke, bisa mendapatkan warisan. Mau kasih dalam kompilasi di Mesir itu anak yang bukan anak kita, anak angkat, boleh diberikan harta warisan dari jalan lain. Bisa dengan mut'ah, maksudnya hadiah sebelum dibagi atau wasiat. Kalau kini tidak wasung, dah bagian nya bosong anak angkat boleh dapat warisan. Dah salah juga. Jadi harus juga dikompilasi di hukum gua. Ini tercontoh apa contoh kompilasi nak awak coro gitu dulu. Jadi ada itu kaum muslimin muslimat di rumah itu banyak hal-hal yang keliru dalam nyawa kamu nuwe aja tak pandai itu masalah. Nuwe aja tak pandai. Harus juga diubah. Harus diubah. Sama juga dengan kau tak bacolon tuan-tuan tak suka kok okay, kan? Yaitu masalah zakat profesi. Zakat profesi di Mesir itu dulu maka si Yusuf Qaradawi itu rahimahullah ghafara lahu ya, walaupun Allah saya mengatakan zakat profesi tidak ada, tidak setuju, tapi soalnya masalah anggaplah sebab apa, sudah ijma' ya, sudah ijma' ulama zakat profesi tidak ada sebelumnya. Baru saya Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya menyebutkan itu. Alon oke lah, enggak buat temo ada zakat profesi, tapi sesuai yang beliau maksud. Yang beliau maksud itu adalah yang dikejarnya orang-orang yang penghasilannya sekali teken bisa mengalahkan penghasilan 10 tahun orang lain. Kan ya, misalnya pengacara sekali menyelesaikan masalah bapaknya asyik 30 miliar. Iya, langsung dapat nisab dia dah sekali apa. Asal itu jadi berpoya-poya nah, abi tidak bayar zakat. Itu yang beliau maksud yang harus dikejar. Akhirnya nak jauh siapa? Uang nelah tagade SK, guru-guru, pegawai-pegawai yang kalau dikumpulnya sana orang utang nama tumpuk setahun itu yang kena zakat profesi. Maka mau katakan ini adalah kezaliman tersistem. Kezaliman tersistem. Tapi bagi tuan-tuan yang sudah zalimi, sabar, ikhlaskan sajalah. Ya, daripada anggapnya membantu pemerintah untuk menyentaskan kemiskinan. Ya, kalau itu yang dikerjakan tidak jadi saya dientaskan kemiskinan. Nyumbang tidak halal jadi untuk menyentaskan kemiskinan, tidak barakah dong. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat salah lagi dalam mengkompilasi hukum Islam. Itu tidak boleh disabui itu dah. Kan tidak boleh sabui dah. Sembarang nyalangkan. Berkojong dulu sudah itu bawa dicai dalil. Allahumma musta'an. Ya sih? Nah, tapi Abu serukan bagi kita yang sudah kena wajib tadi, ialah perdan rumah kan ya. Kalau ahli-ahli lu situ cak rumah. Nah, kalau lah di perdan ikhlaskan sajalah. Mudah-mudahan jadi sedekah.
Apakah langsai zakat? Saya bilang belum. Anda harus bayar zakat lagi. Karena itu tidak dihitung zakat. Tapi condong macam itu tidak akan Sanlai tidak jadi potong zakat bulanan lu tidak coba zakat apalagi lah potong tadi. Oleh sebab itu ikhlaskan saja. Mudah-mudahan tidak berdosa orang yang melakukannya karena Tuhan sudah ikhlaskan. Tapi kalau ambo dibuat rapat bang ya ambo tulak doang. Apa sebab? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Justru ini melanggar ijma'nya para ulama sebelumnya. Dan ulama ijma' tidak boleh dilanggar. Tapi itulah karena Syekh cenderung mempunyai arah fikih baru, ya, fikih kontemporer yang keluar dari alur yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama pendahulu. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan memaafkan saudara-saudara atau para ulama atau guru-guru kita yang menempuh jalan yang salah tersebut. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Tuh, tidaklah tuh tanya panjang jadi setengah jam tuh. Dah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.